tempat. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Romo Eman. Tidak ada daerah pilihnya ya, udah pilihan Tuhan kayaknya. Baik, silakan Romo Eman. Yang mana? Oke, selamat malam semua, Romo Paskalis, Romo Gebi. Ini paroki pertama yang bangkit dan bergerak mewujudkan gereja sinodal. Karena setelah kita buat pertemuan di keuskupan tanggal 30 lalu, paroki pertama yang merespon itu Tatu Bakul. Tepuk tangan dulu. Ini berarti roh sinode 5 sudah mulai bekerja, dan itu dimulai dari Tuke. Kenapa? Tadi Romo Paskalis sudah bercerita, karena gereja lokal Keuskupan Denpasar mulai dari Tuke, maka kebangkitan seksi Kerawang juga mulai dari Tuke. Artinya Tuhan merestui kalau politik itu harus masuk di dalam gereja dan dihidupkan di dalam gereja. Soalnya masih ada banyak umat kita yang merasa najis untuk gereja berpolitik. Gereja itu tempat berdoa saja, jangan berpolitik. Ya, ini juga memang masih sangat simpang siur sih. Karena orang masih berpikir gereja itu gedung, padahal gereja itu pribadi kita. Dan kita sudah punya banyak pribadi gereja yang masuk di dunia politik. Bagaimana lagi kita bilang gereja tidak boleh berpolitik? Kan lucu. Sehingga kehadiran kami pada kesempatan ini sebenarnya menegaskan bahwa gereja boleh berpolitik. Yang tidak boleh adalah kaum tertabis di dalam gereja. Bukan tidak berpolitik, tapi tidak berpolitik praktis untuk menjabat jabatan seperti mulai dari ketua RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai jadi presiden atau legislatif. Tapi kaum terbaptis seperti teman-teman Rasul Awam sangat boleh dan sangat dianjurkan. Pernah ada yang bilang begini kepada Bapak Uskup, Bapak Uskup itu kok Romo Eman politik-politik segala urusnya. Kok masuk di dunia politik? Gara-gara dulu saya pernah pergi ke Nasdem itu. Terus Bapak Uskup bilang, ya kalau dia bicara kita suci baru salah, karena dia komisi Kerawang yang membidangi politik. Jadi memang dia harus bicara politik kemana-mana. Dengan berbicara politik berarti kita sudah bisa berpolitik, kan gitu. Saya dikirimin banyak WA dari beberapa paroki, dari grup-grup tentang ketika seksi Kerawang dari paroki menginisiasi untuk mempertemukan atau membuat pertemuan yang bertajuk politik. Wih, banyak sekali alasan di bawah. Ngapain pakai gereja untuk politik? Itu kita untuk tempat iman. Walaupun mungkin tidak pernah datang misa juga orang yang ngomong dia. Itu tempat berdoa. Iya. Kalau dalam konteks pemilu, gereja itu tidak berpolitik dalam arti tidak memakai mimbar untuk mengkampanyekan calon tertentu. Dan tidak memasang spanduk di seputar area gereja. Dalam konteks rumah ibadat. Nah, ini rumah ibadat apa enggak? Ini bukan tuh. Iya, maka boleh. Itu. Kita sudah di luar rumah ibadat ini, dan kita tidak sedang beribadat walaupun kita berjuang untuk membuat ibadat kita hidup dalam dunia politik, kan? Kan tidak ada guna juga kita doa banyak-banyak kalau di tengah masyarakat kita tidak berbuat apa-apa. Untuk apa kita beriman? Untuk apa kita suci dan kudus? Orang bilang jangan masuk di politik, politik itu kotor. Terus kalau dia kotor, siapa mau cuci? Itulah kita. Dulu kita turun dengan sakramen politik, orang banyak ngomel, ngapain lagi sakramen politik? Cukup 7 saja. Lalu kita bilang, iya memang cukup 7. Ketika di dalam gereja kita terima 7. Tapi ketika kita keluar gereja, orang yang tidak dibaptis, kamu mau kasih sakramen apa? Kan syarat untuk menerima 6 sakramen lain, harus sudah terima sakramen baptis. Tapi kita bicara keselamatan untuk orang yang belum dibaptis, kita mau kasih sakramen apa? Ya sakramen politik, kan? Satu-satunya sakramen yang bisa diberikan kepada orang yang tidak terbaptis adalah sakramen politik. Benar kan? Karena definisi sakramen itu kan
tanda dan sarana keselamatan Allah yang nyata dalam dunia. Jadi kita mau membawa tanda dan keselamatan Allah itu kepada dunia melalui keterlibatan politik dan publik. Bapak Uskup itu mengatakan waktu Sinode 5, di antara 3 hal yang kita perjuangkan dalam gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi, puncak dan tujuan utama itu misi. Misi itu membawa Injil itu keluar, membawa keselamatan itu ke dunia. Kita boleh misa terus-terus, tapi apa gunanya untuk orang dan dunia? Tadi Romo Paskalis bilang, kita hanya berakhir di doa umat, kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terus setelah itu kita buat apa? Tidak bisa cukup dengan doa kalau tidak berbuat. Kita dalam doa umat itu strukturnya jelas. Pertama untuk pejabat gereja, pemimpin gereja. Kedua untuk pejabat atau pemimpin negara. Kalau kita mau jujur ya, coba cek di setiap agama, ada nggak yang seperti agama Katolik rajin berdoa di dalam misa untuk para pejabat publik? Kita saja, maka bangga jadi Katolik itu. Kalau 17 Agustus, Hari Raya Kemerdekaan RI, coba cek teman-teman agama mana yang khusus menjadikan 17 Agustus itu Hari Raya Perayaan Agama. Ada, hanya orang Katolik di liturgi 17 Agustus Hari Raya Kemerdekaan RI. Siapa yang mengatakan kepada publik bahwa di gereja Katolik negara sangat dihargai? Ya, makanya kita utus mereka ini supaya ke sana mereka omong kami di gereja Katolik itu menghargai negara ini. Satu-satunya agama yang menghargai kemerdekaan RI dengan perayaan misa itu cuma di gereja Katolik. Tapi orang tidak tahu, sehebat apapun kita buat sesuatu di gereja Katolik, kalau tidak pernah orang luar tahu, tidak ada nilai garam dan terang bagi dunia. Waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kita pergi rapat Komisi Kerawang se-Indonesia di Jakarta. Waktu itu kita hadirkan salah satu anak muda NU namanya Syafiq Ali. Dia diundang karena dia itu seperti tim cyber gitu, bagian teknologi publikasi di NU. Dia datang dan dia mengatakan kepada kami para romo dan rasul awam yang ada, Bapak Ibu dan para romo, jujur kita akui orang Katolik itu kualitasnya bagus. Romo-romo itu khotbah bagus-bagus di gereja dan di mimbar. Tapi mengapa tidak dibawa itu kepada dunia? Kan banyak orang sudah mengerti di sana. Kenapa tidak bawa ke dunia? Kita itu hidup di zaman di mana kita harus berperang di udara. Dia mengatakan, we are living under the dark cloud of heart rate. Dia bilang karena itu zaman-zaman banyak hoax, ujaran kebencian kan? Dia bilang di dunia medsos orang banyak menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Mana kamu orang Katolik bicara di sana tentang cinta kasih yang kamu ajarkan itu? Jangan hanya bicara di mimbar, keluar bicara itu di medsos. Ya, sejak saat itu saya aktifkan semua FB, IG, YouTube, TikTok. Ternyata di sana bukan hanya orang Katolik yang nonton, banyak yang tidak Katolik yang nonton, dan itu yang membuat mereka mengenal, oh ternyata begini kalau gereja Katolik punya pemimpin berbicara. Karena kita tidak terlalu fanatik, tidak mengajarkan radikalisme, kita bicara cinta kasih universal dan hidup yang umum kan. Itu contoh. Untung kalau rajin medsos, kalau tidak belum tentu orang di dewan rajin lihat medsos. Maka untuk mengetahui apa yang terkait dengan gereja, kita perlu orang duduk di sana. Saya rasa kehadiran seperti beli Edi Sanjaya, mereka itu sudah banyak memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada mereka apa dan siapa itu gereja Katolik. Tapi kalau tidak ada orang, siapa yang mau menjelaskan? Bisa jadi kita ditipu oleh banyak orang di sana. Dan dulu seringkali kita ditipu oleh orang-orang tertentu dengan mengatasnamakan gereja Katolik, padahal tidak. Seringkali kita dijual, oh, umat kami banyak, sumbangan ke kamu semua. Tapi siapa yang pernah cek di gereja, benar nggak umatnya banyak? Karena kadang-kadang ada pemimpin gereja yang tidak ada umat sebenarnya, tapi karena dia rajin hadir di Pemda, seolah-olah dia punya banyak umat. Kita yang Katolik karena sibuk di sakramen dan doa di adorasi 24 jam, tidak dapat jatah. Makanya politik itu penting untuk kita keluar. Nah, itulah kenapa kemudian gereja Katolik menentukan Komisi Kerawang. Ini dari Roma memang ini Komisi Kerawang. Kalau teman-teman yang kemarin ikut di pertemuan bersama Bapak Uskup menjelaskan kembali bahwa Komisi Kerawang itu sejak 5 tahun lalu sudah fokus pada bidang politik.
Dulu Komisi Kerawam masih ada doa karismatik pun ada di bawah Komisi Kerawam dulu. Tapi sejak beberapa tahun lalu sudah lebih fokus pada politik. Dengan dibentuknya Komisi Kerawam berarti dengan jelas gereja harus berpolitik. Bukan hanya berpolitik saja, harus berpolitik. Itulah kenapa Komisi Kerawam mendorong para Rasul Awam untuk terlibat. Setelah kita dorong sejak zamannya Romo Pasgalis dulu, meluap malah kita punya caleg, sampai kita bingung lagi pilih siapa. Tapi nggak apa-apalah, kan kita percaya dengan penyelenggaraan Tuhan toh. Yang penting terus bekerja, bergerak dan berjuang. Nanti Tuhan kasih juga upahnya. Buktinya apa? Dulu waktu kita turun tahun 2018 bicara sakramen politik, orang mencibir, orang meremehkan. Giliran setelah itu kita dapat 2 orang Katolik jadi legislatif. Senang juga kan? Ada Ibu Grace di provinsi, ada Pak Edi di Bandung. Jadi waktu itu juga bukan karena orang Katolik mereka sukses. Dari cerita-cerita mereka justru dicibir juga oleh orang Katolik. Ya Pak Edi ya? Iya. Ibu Grace mana orang Katolik tahu Ibu Grace dulu di sini. Kita malah fokus ke beberapa teman seperti Kak Yusdi, mereka Pak Komang, mereka ya. Yang kita omong-omong malah tidak jadi, yang kita tidak tahu malah jadi. Terus siapa yang kirim Ibu Grace dari Jawa sana jadi anggota Dewan Katolik di sini? Itulah cara Tuhan bekerja. Paling penting untuk kita terus bekerja, bergerak, bangkit, berjalan bersama. Nanti Tuhan akan mengupahi setiap perjuangan kita. Banyak yang bilang, sekarang banyak sekali caleg, 50 lebih. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting terus bekerja, berjuang. Kan kita tidak tahu Tuhan mau apa. Siapa tahu dan kita berharap dalam iman, ya bukan hanya 2, tambah lagi setelah ini kan. Tapi kan itu rahasia Tuhan. Tapi kalau kita sudah berjuang, tidak mungkin Tuhan tidak menghargai dan mengupahi perjuangan kita. Jadi itu mengapa kita perlu berpolitik dan mengapa Komisi Kerawam hadir di sini. Selanjutnya ini beberapa pesan sih. Mana dia? Oh ini. Oh yang bawah. Gini lah kalau kita pakai barang orang, kita tidak tahu pencet yang mana. Kalau barang sendiri pasti tahu pencet yang mana. Ke bawah ya, ke bawah. Ini ya. Kan di atasnya tadi pesan Komisi Kerawam untuk Rasul Awam khususnya caleg. Tapi ini pesan umum untuk Rasul Awam ini. 14 Februari 2024 itu istimewa karena judul kita kan menjelang Pilpres dan Pileg 2024, itu berarti tanggal 14. Inilah 3 hal yang harus menjiwai dan membingkai pikiran dan hati kita. Bahwa tanggal 14 kita taruh pertama itu Valentine Day, hari kasih sayang. Maka tempatkan kasih sayang di atas pemilu dan rabu-rabu. Hukum yang utama dan pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan selanjutnya yang kedua kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Disinilah banyak orang Katolik lupa kasih ketika terjebak dalam bahaya nomor 1, 2, 3 dan partai ini dan itu. Saya selalu boleh dibilang mengeritik sih teman-teman Katolik, bahkan kita Romo-Romo juga. Ketika kita ngefans nomor 1, otomatis kita tidak suka dan bisa membenci dan mencaci maki nomor 2 dan 3. Ketika kita ngefans nomor 2, otomatis kita tidak suka, membenci dan mencaci maki nomor 1 dan 3. Ketika kita ngefans nomor 3, otomatis kita mencaci maki nomor 1 dan 2. Bahkan dengan kata-kata yang ngeri. Apalagi Jokowi sekarang dia obok-obok, lupa kalau dia presiden kita sampai bulan Oktober ya. Pertanyaannya, sudahlah mereka calon itu kepentingan politik, tapi sebagai seorang pribadi manusia, apakah kita harus membenci mereka, mencaci maki mereka? Di mana itu hukum cinta kasih? Saya selalu mengatakan di grup-grup, kita punya pilihan masing-masing dan membuat kita beda pilihan. Tapi jangan karena beda pilihan kita menebarkan kebencian. Karena ada orang yang kayak dia harus benci betul nomor yang lain. Apalagi dengan debat-debat ini ya, semua terpancing. Terus mereka itu bukan manusia harus dikasihi. Kan mereka gambar dan rupa Allah juga. Mereka perlu dikasihi.
Apalagi kalau tambah lagi ajaran Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Terus kalau yang ngefans nomor 3, mengasihi nomor 2 enggak? Mendoakan enggak? Ya, dalam konteks pemilu ini tidak ada itu. Sudah tidak ada lagi itu ajaran. Makanya kenapa ada tanggal 14? Ya Tuhan punya cara untuk mengatakan kepada kita, di atas segala kepentingan politik, cinta kasih itu nomor 1. Apapun perbedaan, kasih tetap nomor 1 dan harus mempersatukan kita. Kemarin tanggal 5 Januari kami ada Natal Jembrana dengan menghadirkan bupati, instansi dan semua dengan gereja-gereja. Temanya kan tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah di surga dan damai sejahtera bagi bumi. Lalu saya diberikan kesempatan untuk refleksikan tema itu. Saya bilang, kita itu percaya pada Tuhan yang kita tidak lihat semua. Tapi Tuhan telah menampakkan diri dalam peristiwa Natal yang bagi kami disebut inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Makanya Yesus lahir sebagai anak Allah melalui seorang ibu bernama Maria sebagai manusia yang 100% anak Allah, 100% anak manusia. Untuk apa? Supaya solider dengan kita, mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia yang berdosa ke keilahian. Maka kelahiran Yesus itu untuk memulihkan citra Allah dalam wajah kita yang ketika diciptakan di kitab Kejadian 1:27, semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada Tuhan menciptakan agama ini, orang itu, tidak ada. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka siapapun yang terlahir ke dunia sebagai ciptaan Tuhan, itu adalah gambar dan rupa Allah yang konkret. Nah, kita setelah lahir di dunia mulai bedakan. Kalau dia kelompok mayoritas lebih dihargai, kalau dia minoritas tidak usah dihargai. Sama saja kita gambar dan wajah Allah. Jadi dengan tema ini kami mau mengatakan bahwa bohong kalau kita memuliakan Allah kalau kita tidak menghargai sesama, apapun perbedaannya. Jadi mari kita memuliakan Allah dengan menghargai satu sama lain di dunia ini. Apalagi kita Jembrana dengan bilang salam bahagia, banyak orang yang terpaksa buat salam bahagia, mukanya masih cemberut. Bagaimana kita tahu dia bahagia kalau muka masih cemberut? Kan kalau bilang salam bahagia didukung dengan ekspresi senyum, ceria, kan gitu. Itu baru orang bahagia. Ini nih salam bahagia, muka cemberut. Belum lagi lihat di sebelah partai berbeda dan masih sedang bersaing, baru bilang salam bahagia. Bohong tuh. Kemudian ada momen yang berikutnya, pemilu. Yang kedua, pemilu serentak Indonesia. Ini. Yang ketiga, Rabu Abu. Inilah Katolik. Di sini 100% Indonesia, di sini 100% Katolik. Tapi 200%-nya untuk kasih. Dia. Bagaimana menerjemahkan 3 hal ini? 3 pesan utama. Kasih sayang dalam dunia seperti yang saya sudah katakan. Nah, ini pesan untuk pemilu damai untuk Indonesia. Itu tema sidang KWI 2023, menuju Indonesia damai. Kemudian pertobatan, yang ketiga. Pertobatan itu tanda kasih Tuhan dan sumber damai. Tuhan mengasihi kita, walaupun sudah jatuh dalam dosa, dia tetap mengasihi. Tapi kita perlu bertobat. Dan kalau kita punya kasih, otomatis kita bisa berdamai. Kalau tidak ada kasih, tidak ada damai. Maka kalau bicara hari kasih sayang dan pemilu damai, memang butuh pertobatan di Rabu Abu. Sudahlah, berdosa dulu di sini. Jangan lupa ke gereja setelah itu. Langsung tabur memang abu memang kan. Jadi kali ini bagus, dosanya cepat dihapus. Dosa di TPS dihapus di perayaan Rabu Abu. Lalu caleg versus Rasul Awam. Caleg itu politisi, Rasul Awam itu Katolik. Ini khusus untuk teman-teman caleg. 100% Indonesia, 100% Katolik. Nah, ingat ini, seperti yang saya katakan di Kuskupan waktu itu. Caleg itu musiman dan tergantung nomor. Tapi Katolik itu kekal dan selalu nomor 1. Ya bolehlah bertengkar dulu waktu selama jadi caleg karena beda pilihannya.
Tapi pakai prinsip ME itu, tengkar untuk makin mesra, cecok untuk makin cocok. Artinya selesai pemilu, semua sudah selesai, kembalilah menjadi orang Katolik yang bergereja sinodal. Jadi Anda jadi caleg musiman dan tergantung nomor. Jadi Katolik itu kekal dan selalu nomor 1 kan. Untuk masuk surga kita jadi Katolik ini. Maka pesan untuk para caleg, bertandinglah dalam kekuatan dan sebagai ekspresi iman yang tangguh. Ini saya pakai gambar ini supaya dibingkai dengan kekuatan Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nanti tentang pertandingan iman ini ada di 2 Timotius 4:7-8. Nanti baca di sana supaya para caleg bisa buka kitab suci sedikit pulang ini tahu. Daripada saya kasih tahu memang nanti kan kita tidak buka kitab suci pulang. Lalu untuk bertandinglah untuk bersakramen politik. Di setiap akhir misa selalu rumusannya, pergilah muliakanlah Allah dalam hidupmu. Itu akhir misa. Banyak orang Katolik yang berpikir muliakan Allah itu selesai di misa. Bukan. Itu hanya untuk kita terima bekal supaya bisa memuliakan Allah di dunia. Maka waktu Natal itu juga saya agak mengeritik sedikit teman-teman yang lain. Jangan terlalu percaya diri ketika kita bilang kita sukses memuliakan Allah dengan puji-pujian, sorak-sorai, jinjit. Enggak. Pertanyaannya, Tuhan butuh itu kah? Kita boleh bernyanyi bersukaria, kita bilang puji dan muliakan Allah, setelah itu kita membenci sesama, tidak ada gunanya. Muliakan Allah dalam hidup. Dan Yesus itu selalu berdoa untuk memuliakan Allah dalam hidup. Ketika ada yang bilang Yesus itu ada ibu dan saudaramu di luar, dia bilang apa? Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Jadi perbuatan itu penting. Ya, Yakobus kan sudah bilang, iman tanpa perbuatan itu mati, perbuatan tanpa iman itu sia-sia. Karena itu pergilah, kata Yesus, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Sering saya mengatakan, menjadi anak domba di tengah serigala itu tidak mudah. Persis seperti yang diungkapkan Blinyoman tadi ya. Musuh kita itu adalah rasa tidak tenang dan tidak betah sebagai minoritas. Saya rasa sepakat sekali itu. Karena kita selalu ada dalam bayang-bayang ketakutan. Bergerak sedikit sudah ada yang memantau. Mungkin juga ada yang menjegal kan. Tapi Yesus bilang apa? Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Bahwa kita memang diutus ke situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman dan mengancam. Tapi ketika Yesus mengutus kita, dia tahu jaminannya. Dalam Injil beberapa hari lalu, dia bilang apa? Jangan membawa bekal kecuali tongkat. Tongkat itu berkat dan kekuatan. Makanya kemarin para calegnya sudah diberkati oleh Bapak Uskup. Itu yang dibawa. Nanti saya tayangkan lagi. Dan supaya bisa menjadi anak domba yang tahan banting, tahan uji dan tidak dilahap oleh serigala, maka Yesus bilang apa? Cicip dulu aku sebagai anak domba Allah. Dalam misa kan kita terima anak domba Allah itu, supaya ketika Yesus sudah masuk dalam diri kita, siapa mau lawan Yesus? Setan saja takluk kan, apalagi manusia yang kesetanan kan. Soalnya politik ini dengan kepentingan dan ambisi akan membuat manusia itu kesetanan. Mana yang lebih mudah, melawan setan atau manusia yang kesetanan? Hah? Siapa? Manusia yang kesetanan. Benar. Lawan setan itu gampang, karena ternyata setan juga takut kita, walaupun kita takut setan. Apalagi kalau sudah jalan bersama Yesus kan, dari jauh aja setan, Yesus jangan lempar kami, jangan buang kami, biar kami masuk ke babi-babi. Agak teologis sedikit. Ternyata setan takut Tuhan. Tapi kalau manusia yang kesetanan, dia tidak peduli kau pastor atau siapa kau, dia pokoknya dia sikat habis. Dia ujar kebencian, dia caci maki di medsos, dia omong terus jelek di mana-mana. Itulah manusia-manusia kesetanan. Dan menghadapi orang seperti itu agak susah. Karena susah kita membedakan kapan dia kesetanan, kapan dia normal. Soalnya orang kesetanan, kalau dia lagi kesetanan, sembarang saja dia omong. Tapi setelah itu, mungkin dia caci maki kita para romo begini. Tapi setelah itu giliran misa, dia pergi terima hosti lagi dari kita. Karena itu, makanya kita susah.
Di medsos dia ujar-ujar kebencian, dia caci maki kita, dia omong kejelekan kita. Begitu giliran misa, datang lagi dia. Loh, itu kan orang yang kau caci maki tadi itu. Kok kau terima lagi dari dia? Kau sudah caci maki dia tidak layak, dia tidak pantas, tapi setelah dikasih komuni kau terima juga. Nah, ini yang susah menghadapi manusia atau umat yang kesetanan. Dan politik akan membuat kita memang kesetanan. Dan sekarang itu memang kita terjebak dalam bahaya itu. Tidak peduli mau Jokowi presiden atau tidak, tidak. Pokoknya kau tabrak konstitusi. Itu ini presiden paling goblok, sudah apa segala macam, semua keluar. Itu sudah kesetanan. Dan itulah perang kita yang sesungguhnya juga. Perang melawan diri yang kesetanan, bukan perang melawan setan. Maka jangan lupa kembali untuk sukseskan gereja sinodal sebagai visi dan misi kita yang utama sebagai nomor satu orang Katolik. Already but not yet. Sesuatu yang sudah kita mulai sekarang tapi nanti berakhir di hidup akhirat. Karena setelah jadi caleg, kalaupun sukses, pekerjaan jadi caleg juga banyak tantangannya. Pasti kamu butuh doa kita juga kan, doa umat juga. Apalagi kalau gagal pasti stres juga, berarti butuh doa juga kan. Jadi apapun kenyataan yang terjadi, sukses atau gagal setelah caleg, jangan lupa kembali jadi orang Katolik. Apalagi kalau sampai kita di ICU kan pasti butuh minyak suci juga. Jadi makanya saya bilang tadi, Katolik itu tetap nomor satu. Ketika kita terkapar dan tidak berdaya, pasti kita cari gereja. Apalagi kalau mati, ya, biar tidak dari kos langsung ke kubur kan, paling tidak ke gereja dulu. Enaknya kita di paroki kecil jadi umat itu gini, kalau mati tidak langsung ke mumbul, tapi ke gereja dulu atau tidak dari rumah jenazah. Saya selalu bilang di negara, kamu sudah orang Katolik paling bahagia kalau mati. Kenapa? Ibadat pelepasan dari rumah bawa ke gereja, sampai di gereja dilepaskan sebagai anggota gereja, baru ke kubur kan. Dan istimewanya di mana? Bapak Ibu tahu nggak arti alfa dan omega itu? Biar kita jadi orang Katolik 100%. Waktu dibaptis, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Paskalis Widiastra, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada lilin Paskah, diteteskan air. Waktu kita mati sama, ada lilin Paskah, berkat terakhir. Sebelum kamu kembali, terimalah berkat ini yang dulu sebagai simbol sakramen baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, baru kita dibawa ke kuburan kan. Jadi lahir dengan lilin Paskah, mati dengan lilin Paskah supaya bangkit. Tapi kalau malas ke gereja, kita pastor juga malas bawa orang itu mati bawa ke gereja ya. Kan gitu. Jadi alfa dan omega itu maksudnya begitu. Itu untuk para caleg. Dan ini selama OTW 4 Februari 2024 kami melihat para caleg kita itu solid. Kemarin mereka datang banyak itu di Kuskupan, dan sebenarnya kami terhibur dan bahagia dan juga malu dengan para caleg. Kenapa? Malu. Coba lihat Pak Nyoman Winato punya grup ini. Mereka boleh tinggalkan pekerjaan istri anak untuk tur dari paroki ke paroki, jalan bersama. Kapan kami pastor bisa berjalan bersama? Disuruh pertemuan aja susah sekali mau datang. Tapi kamu sudah berjalan bersama, bangkit, bergerak, berjalan bersama. Kamu sudah buktikan dengan menjadi tim sukses untuk pemilu. Itu bagus, solid, solider lagi. Ini Bapak dosen lepas dosennya ya, solider dengan para caleg kan, solider. Dan mereka selalu ada waktu untuk bertemu. Jadi saya senang sekali bahwa kelompok pertama yang bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal itu para caleg. Mereka tidak peduli dengan perbedaan. Wih, akrab dan bersaudara sekali mereka di Kuskupan waktu itu. Nah, cuma pertanyaannya, apakah setelah pemilu kita masih solid, solider, bangkit, bergerak dan berjalan bersama?
diharapkan untuk kita tidak mengakhiri perjalanan bersama pada saat pemilu. Orang selalu bilang begini kalau kami bahas tentang politik, karena banyak orang pintar politik saat pemilu, giliran tidak pemilu mereka tidak peduli lagi dengan politik. Mereka bilang begini, Romo kok gini-gini. Saya bilang, kami belajar politik itu setiap hari karena komisi kami setiap tahun punya program. Tapi pemilu itu 5 tahun sekali. Kamu baru belajar politik kalau ada pemilu kan? Masa kamu lebih pintar dari kami lagi? Karena tugas kami mendidik politik, kamu ya musiman saja. Jadi yang paling penting ya maunya masih ada Pak Cantel tadi. Saya mau pakai dia punya kata-kata tadi itu. Waktu di Kuskupan dia bilang terus bergerak, jangan berhenti bergerak. Saya pikir begitu, kendaraan kita juga gitu. Kalau mau berjalan harus bergerak terus mesinnya. Kita juga kalau gereja ini mau jalan harus bergerak terus. Kami Komisi Kerawang sejak zamannya Romo Paskalis itu bergerak terus turba dari tempat ke tempat untuk memberikan pendidikan politik, dan lumayanlah cukup banyak umat yang sudah paham apa artinya gereja berpolitik walaupun tidak semua. Sehingga kali berikut kalau mau pendidikan politik kita sudah cukup, kita sudah tahu. Bapak itu umat yang omong banyak, lagi politik kayak gini nih, cek baik-baik. Masing-masing lingkungan dan KBG, data umatnya yang waktu politik ini omong paling banyak. Biar kita turun untuk beri pencerahan pendidikan politik, dia dengar. Soalnya banyak yang sok tahu dan sok pintar tentang politik, bahkan bisa juga untuk menghambat-hambat gereja itu umat kita. Ngapain pilih caleg Katolik untuk apa untungnya untuk kita, kan gitu. Nanti waktu ini aja mereka dekat-dekat dengan kita, giliran sudah tidak lagi, sudah di atas mana mau. Nah, itu bahaya. Mungkin karena ada pengalaman masa lalu. Nah, pesan untuk awam umat, karena di sini kan ada umat yang hadir juga selain caleg. Ini saja pesannya. Berpolitiklah, karena politik itu mulia. Kalaupun tampak kotor, bukan karena politiknya yang kotor, tapi tingkah para politisi. Dan Paus Fransiskus bilang, politik memang kotor, tapi kamu harus menceburkan diri ke dalamnya. Maka gereja harus berpolitik. Seperti yang saya bilang, kalau kita tahu politik itu kotor, terus siapa yang membuat dia bersih? Maka orang Katolik masuk dong di sana. Biar ajarkan politik yang loyal gitu, mengabdi dalam arti politik yang sebenar dan sejatinya itu seperti yang Yesus buat itu. Politik sejatinya itu pelayanan publik, bukan jabatan publik. Maka kalau orang Katolik ke sana, jangan melihat itu sebagai jabatan, lihat itu sebagai pelayanan. Dan saya rasa itu yang kita mau perjuangkan. Kita mau pergi sebagai pelayan publik, bukan pejabat publik. Karena kalau jadi pejabat publik, sudah dapat jabatan, tidak buat apa-apa. Tapi kalau pelayan publik tanpa punya jabatan, dia akan terus bekerja. Maka kami ini memang bukan politisi praktis, tapi kami pelayan publik, selalu melayani umat untuk mendapatkan pencerahan politik. Kemudian ikut coblos, jangan golput, karena itu adalah hak dan kewajiban 100% Indonesia, 100% Katolik. Bapak Uskup waktu di Kuskupan juga pesan, jangan golput. Lalu waktu Bapak Uskup selesai menjelaskan, Pak Hiro bilang begini, tapi kalau tidak mencoblos atau golput, berusakah Bapak Uskup? Bapak Uskup jawab bagaimana Hiro? Senyum-senyum saja. Artinya, ya, masalah dosa atau tidak berdosa itu ada penjelasan tersendiri. Tapi soal tanggung jawab sebagai warga negara itu harus coblos. Bukti tanggung jawab kita 100% Katolik. Nah, ini paling penting nih. Kita pilih siapa? Ayo, saya kasih kosong nih. Mau pilih siapa? Nah, ini jawabannya. Ini. Saya tidak mau jawab, nanti Bapak Uskup yang jawab. Karena saya cuplik video apa kata Bapak Uskup tentang pilihan kita. Tapi sebelumnya, ikut coblos dan no golput tadi itu karena begini. Gerakan kelingking Rabu Abu. Abu di dahi dan tinta di kelingking adalah tanda pertobatan kita sebagai gereja yang diutus untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Dulu pernah saya share link ini di grup Rasul Awam. Silakan share saja. Ini. Dan siapa yang kita pilih? Mungkin ini jawabannya. Mana bunyinya? Oh, sabar ya.
Hah? Oh itu kecil. Ya coba. Kalau mau dengar pilih siapa, dengar ini. Nah, itu harapan Bapak Uskup ya. Sudah jelas? Hah? Ya, kurang. Masih ada video panjang yang lain. Apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup? Intinya begini. Pertama, untuk para Romo, waktu pleno Bapak Uskup pesan, Romo-Romo jangan ragu dan takut pakai mimbar untuk pendidikan politik. Karena ada umat yang bilang, ngapain lagi Romo omong politik di mimbar? Boleh. Untuk pendidikan, bukan kampanye ya. Beda antara pendidikan dan kampanye. Kalau kampanye itu kita mengajak orang untuk memilih ini dan itu. Tapi kalau pendidikan politik, ya seperti pencerahan-pencerahan begitu. Gereja berpolitik, kita dukung yang Katolik karena itu adalah sebagainya itu kan. Pilih politik hati nurani apa segala macam, beretika dan lain-lain. Walaupun sekarang ini seperti kata Romo Paskalis tadi, menurut saya ini gara-gara Pilpres ada pergeseran definisi etika. Kenapa? Ketika kita mengatakan orang ini tidak beretika dengan kita mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan kata-kata kebencian, sebenarnya mana yang lebih tidak etis? Orang yang kita anggap tidak etis atau kita yang sedang tidak berkata sopan? Tapi orang percaya diri bahwa dia lebih etis dari orang yang tidak etis. Itu lagi krisis ini definisi etis sekarang. Jadi coba kita lebih banyak bercermin saja ke dalam diri. Nah, ini sepertinya kerinduan kita sebenarnya. Ini kan baru pernah terjadi, ada kaum berjubah muncul di gedung paripurna DPR Provinsi pada 2 September 2019 waktu kita lantik Ibu Grace. Waktu itu cuma satu tokoh agama dari 6 agama di Indonesia yang hadir di gedung ini. Satu pedande, satu pastor yang berjubah. Karena di antara 54 anggota dewan, ternyata cuma satu yang beragama lain, yaitu dari Katolik. Jadi kita rindu ini. Dan rindu itu supaya tidak cuma satu, lebihlah. Nah, itulah perlu dukungan kita bersama. Jadi ini. Jadi intinya kita rindu ada orang Katolik, bukan cuma satu, bahkan lebih, untuk kita lantik lagi di sana pasca pemilu 2024. Bagaimana bisa muncul di sana? Itulah tugas kita semua. Yang hadir di sini
bawa pesan-pesan tadi kepada umat. Kalau ada umat yang masih bingung dan masih membangkang, boleh minta bahan ini di saya dan cuplikan video tadi. Karena itu sudah jelas pesannya. Nah, ini terakhir. Marilah kita diutus memuliakan Allah dalam hidupmu. Senang melihat Anda walau berbeda, tapi tetap punya satu hati untuk Katolik dan iman Katolik dan gereja lokal Keuskupan Denpasar. Inilah Rasul Awam yang kita harapkan. Solid ke dalam, solider keluar. Sekian dan terima kasih. Boleh tanya jawab. Baik, selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya jawab. 10 menit ya, Romo ya? Boleh. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan angkat kakinya, angkat tangannya. Ya, diperkenalkan dulu namanya, dari paroki mana dan apa pertanyaannya. Terima kasih. Langsung saja, masih bisa dengar kok. Atau itu nggak boleh? Terima kasih saudara saya. Saya Rudi dari paroki Tunggal Kudus. Saya ada satu pertanyaan untuk guru di Bandung. Mengapa guru di Bandung itu Kristen? Padahal Kristen itu adalah Katolik, tapi pengertiannya Protestan. Di Timur Tengah nggak ada nama Kristen itu Protestan. Kristen Katolik Ortodoks, Kristen Timur, Kristen Oriental itu Katolik. Walaupun Katolik bukan Roma, tapi kita Katolik Roma. Di Indonesia mengapa guru Katolik? Tuh yang besar. Yang kedua, pemuda Katolik itu ormas. Ormas itu kewajiban pemerintah, bukan kewajiban gereja. Dan ada undang-undangnya. Mengapa dari pemerintahan Bandung berkali ini ada ya pemuda Katolik